Shalom, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada malam hari kembali saya menyapa kita semua lewat ibadah online atau pembelajaran kita meneruskan kembali kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa di malam hari ini saya akan coba membahas kembali mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, melanjutkan ketiga perumpamaan yang linear gitu ya di dalam Injil Lukas, yang malam hari ini saya akan masuk ke dalam perumpamaan yang ketiga, itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, sebelum kita mulai saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kembali malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan pada Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau pimpin jam-jam ke depan Tuhan, untuk waktu-waktu ke depan, untuk kami boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya hanya firman Tuhan saja yang boleh mengubahkan kehidupan kami, boleh mengubahkan pandangan kami, sehingga kami boleh dalam hidup ini meresponi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja ke dalam kuasa Tuhan. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24 ya. Saya akan bahas mengenai anak yang bungsu terlebih dahulu pada malam hari ini. Saya akan bacakan buat setiap kita perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata lagi itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Sampai di sini dulu pembacaan kita pada malam hari ini. Nah, di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, kita tahu ini cerita klasik sekali. Mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian juga sudah pernah mendengar dari kecil gitu ya mengenai perumpamaan ini. Nah, saya coba akan menggali hal-hal menarik di dalam setiap sisinya gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan bawakan khusus untuk anak bungsunya saja. Kita akan coba mempelajari mengenai anak yang bungsunya dulu gitu ya. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai anak yang sulung gitu ya. Nah, kalau diperhatikan tadi, kita tahu kronologis ceritanya, dan hari ini coba satu persatu gitu kan, step by step kita akan coba menggali gitu kan, sedikit demi sedikit. Oke, yang pertama ketika itu ada anak yang meminta gitu ya haknya, kira-kira gitu ya, yang sebelum waktunya, sebelum seharusnya itu terjadi, maka si anak yang bungsu ini minta haknya, yaitu harta, bagi harta, warisan dan lain sebagainya. Jadi
ini anak kurang ajar gitu ya. Jadi kalau minta hak untuk warisan gitu ya kan harusnya ketika orang tuanya sudah tidak ada atau mati. Jadi kalau misalnya ada anak yang minta warisan tapi ayahnya masih hidup, sebenarnya dia sedang nyumpain ayahnya mati atau orang tuanya nggak ada gitu ya. Nah ini penggambaran anak yang kurang ajar, anak durhaka gitu ya. Nah jadi ketika itu dikatakan bahwa Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku, ya, menjadi hakku. Jadi ayahnya itu akhirnya memberikan gitu. Kalau misalnya waktu zaman itu anak sulung biasa 2/3 lebih banyak dibanding anak bungsu gitu kan. Biasa bagiannya 1/3 gitu ya. Jadi dikasih itu. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa anak bungsu ini sebenarnya anak yang menginginkan kematian ayahnya atau keberadaan ayah ini sudah tidak ada. Jadi mengabaikan keberadaan ayahnya. Kalau ya anggap ayahnya sudah tidak ada gitu ya. Nah, ini adalah penggambaran manusia berdosa. Ketika Anda dan saya sudah jatuh dalam dosa, maka manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini mencoba, makanya ada ateis gitu ya. Dari kata a dan teis gitu kan. A tidak, teis itu teo atau Allah gitu kan. Jadi tidak ada Allah gitu kan. Bagaimana mungkin kita bisa menyangkal keberadaan Allah? Tidak mungkin. Yang ada hanya orang-orang ateis itu tidak mengakui adanya keberadaan Allah, atau Allah keberadaannya tidak diakui gitu ya, atau tidak ditanggapi gitu ya. Bagi mereka mengabaikan keberadaan Allah gitu ya. Nah, anak ini sama nih, kita anak bungsu ini sama seperti penggambaran anak bungsu adalah kita manusia yang berdosa. Jadi kita seringkali dalam kemanusiaan kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita seringkali mengabaikan keberadaan Allah gitu kan. Jadi nggak peduli mengenai Allah, atau sebenarnya kita sudah terputus antara hubungan antara Allah dengan manusia berdosa oleh karena dosa gitu kan, sudah terputus, terpisah. Dan saat ini ketika itu anak ini keberadaan bapaknya gitu kan ini sudah ditiadakan atau sudah dimatikan kira-kira gitu ya. Jadi dia nggak mau mengakui lagi bahwa ada orang tua, kira-kira demikian. Jadi ketika itu anak bungsu ini mendapat satu warisan, dia pengen pegang itu. Jadi ada satu unsur kedagingan gitu ya. Nah ini nanti kita akan kupas, sebenarnya ada bagian yang nanti akan saya sangkut pautkan dengan kejadian pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan ketika itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka si Adam ini kan mengingini gitu kan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang sebenarnya Tuhan sudah bilang jangan gitu ya, yang sudah dilarang oleh Tuhan, tetapi oleh memiliki keinginan, jadi suara Allah tuh sepertinya diabaikan gitu loh. Jadi sepertinya keberadaan Allah untuk sementara ini diabaikan, anggap tidak ada Allah gitu kan, atau mau pribadi gitu kan. Nah sama seperti anak bungsu ini, ketika dia akhirnya mengingini warisan gitu ya, menjadi hak dia gitu kan, yang sebelum waktunya, sebelum saatnya gitu ya, harusnya tunggu ayahnya atau orang tuanya ini sudah meninggal gitu kan, baru dia mendapat hak itu, memperoleh hak itu yang seharusnya. Tetapi si bungsu ini benar-benar ingin meminta haknya gitu kan, warisan itu ya. Jadi ketika itu mendapat warisan, nah warisannya itu dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Jadi kalau kita mendapat satu warisan, itu sebenarnya warisan ini kalau kita tahu ya bahwa misalnya ayah kita memiliki warisan, lalu ketika dia meninggal dia berikan kepada anak-anaknya. Nah warisan yang diberikan kepada anak-anaknya sebenarnya adalah mandat gitu ya, muatannya itu mandat. Jadi warisan itu adalah muatannya mandat. Misalnya ketika Anda dan saya mendapat warisan daripada orang tua kalian gitu kan, Anda semua mendapat warisan, misalnya ada tanah, ada perusahaan gitu kan, nah kita diwariskan. Waktu kita diwariskan maka kita punya mandat, yaitu kita mengembangkan apa yang sudah ayah kita atau orang tua kita nih, ibunda kita atau siapapun orang tua kita lah, yang akhirnya kita akan teruskan gitu loh. Yang akan terus kita kembangkan, karena ada muatan mandat. Warisan itu ada muatan mandat. Jangankan kayak perusahaan, misalnya aset gitu keluarga, kita kembangkan. Misalnya deh perhiasan tertentu, misalnya cincin gitu ya, atau anting gitu kan, kalung gitu kan, lalu ketika orang tua sudah ada diwariskan ke anaknya. Nah anaknya itu jaga loh, nggak sembarangan main jual. Kalau udah jual pun itu dengan yang maksudnya udah karena terpaksa gitu. Kalau bisa tahan-tahanin tuh itu sebenarnya udah nggak ada opsi gitu ya, maka dia harus jual misalnya. Tetapi kalau tidak, maka mereka tidak akan jual gitu loh.
mereka akan terus wariskan itu. Dia ada satu mandat, dia akan pegang. Dia akan pegang untuk bagian daripada ada mandat itu gitu ya. Ini warisan gitu. Ada satu nilai yang dipegang begitu rupa, bukan karena value, ada nilai tukar atau uang gitu. Bukan seperti itu. Jadi makanya pada waktu itu anak bungsu ini penggambaran juga pada waktu itu Esau gitu ya. Jadi meremehkan hak kesulungan. Jadi hak kesulungan ini diremehkan dengan mengganti bubur kacang merah gitu ya, makanan jasmani gitu kan, hal-hal kedagingan. Jadi seringkali nih penggambaran anak bungsu ini seringkali kita juga menggantikan gitu kan, yang dimana ketika Adam dan Hawa pada waktu itu memiliki mandat, diberikan mandat oleh Tuhan sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Dia sebagai imam, dia mewakili manusia untuk datang kepada Allah gitu kan, menghadap kepada Allah, karena pada waktu itu dia menjadi imam untuk perempuan gitu ya, pasangannya yaitu Hawa pada waktu itu. Jadi Adam memiliki mandat untuk menjadi imam, untuk mewakili manusia ini untuk datang kepada Allah, untuk supaya apa yang dia kerjakan di Taman Eden gitu kan, bersama dengan istrinya gitu kan, si Hawa, si harus diberikan satu, katakanlah diajak gitu kan, untuk bisa mengenal Tuhan dan menghadap kepada Tuhan gitu ya. Dan akhirnya gagal di Taman Eden itu. Mandat itu sudah tidak lagi dijalankan. Sebagai nabi, dia wakilnya Tuhan, dia harus memberitakan kebenaran, dia harus membicarakan apa yang dia terima, yaitu ketika Allah berfirman kepada dia, maka dia harus menjadi perantara, menjadi representatif daripada Allah untuk membicarakan kepada Hawa atau mengajari, memberitahukan kepada Hawa, tapi gagal. Sebagai raja dia harusnya menguasai begitu rupa, tetapi sekarang dia dikuasai oleh karena dosa, oleh yang lebih bawah, itu penggambaran si ular gitu kan, kasta yang di bawah daripada manusia. Jadi sudah karena mandat tadi gitu ya kan, warisan tadi segala macam, akhirnya yang berbuatan mandat dia tukar dengan keinginan daging dia untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tergiur untuk perkataan iblis yang akhirnya mengambil dan ikut ambil bagian untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sama seperti Esau menukar hak kesulungannya untuk mencicipi makanan yang bersifat jasmani tadi, kedagingan, justru mengikuti kedagingan. Akhirnya kita tahu ya, ini keterputusan, makanya keberdosaan. Nah, ini penggambaran daripada anak bungsu ini, penggambaran daripada kita nih, manusia yang berdosa nih, yang seringkali emang akhirnya kita mengikuti kedagingan. Makanya kita tidak bisa lepas dari kutuk dosa ini. Upah dosa adalah maut. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu udah nggak ada obatnya. Makanya manusia itu ketika jatuh dalam dosa, maka pada waktu itu manusia di dalam keadaan yang sudah mati secara rohani, karena terputus hubungan daripada Allah. Kita udah sama seperti anak bungsu tadi, nggak bisa menjalankan mandat, menukar semuanya, menganggap Allah tidak ada, keberadaan Allah ditiadakan, diabaikan gitu kan. Dan akhirnya pergi ke negeri yang jauh. Sama kepada waktu itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Allah berjalan lalu menanyakan, di manakah engkau, justru bukankah Adam dan Hawa terus bersembunyi di dalam kegelapan, mencoba ini menarik diri, sama seperti anak bungsu ini menarik diri untuk pergi ke negeri yang jauh. Ini yang jauh gitu, ini penggambaran yang nggak tahu kemana gitu, nggak jelas gitu kan, artinya dia ingin sendiri gitu kan dalam kemanusiaannya. Jadi kadang seringkali orang manusia yang berdosa ini, termasuk diri kita sebelum mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang memiliki arogansi bahwa saya bisa hidup gitu kan di dalam dunia ini, nggak butuh Tuhan gitu loh. Jadi kita nih manusia berdosa tuh sudah demikian parahnya gitu, bayangkan. Nggak butuh Tuhan gitu loh. Buat apa Tuhan? Jadi berasa bahwa kita ini juga bisa. Maka dia sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya gitu kan. Dia mau fighting segala macam ke negeri yang jauh, ke manapun dia mau gitu kan. Nah, ini manusia yang berdosa tuh udah nggak bisa lagi kembali kepada Tuhan karena dituntun oleh kedagingan. Maka apa yang menjadi keinginan kita, segala macam, kita yang bawa gitu, kita yang dibawa gitu, sama seperti domba yang tersesat yang dibawa aja ngekor, nggak ngerti gitu kan, tersesat hilang, padahal nanti akan dibinasakan, disembeli gitu kan, sebagai ya menjadi korban gitu kan, menjadi santapan gitu. Jadi seringkali kita adalah manusia-manusia yang sudah benar-benar seperti anak bungsu ini gitu ya. Penggambaran anak bungsu adalah penggambaran anak orang-orang yang berdosa, Anda dan saya. Nah, pada waktu itu di awal perumpamaan ini ayat
pasal 15 di ayat yang pertama, kita tahu bahwa ada dua kelompok, yaitu kelompok orang berdosa gitu kan, kelompok-kelompok pemungut cukai, pendosa, penjina gitu kan, orang-orang yang mungkin berjudi gitu kan, pelacur, banyak deh orang-orang, kumpulan orang berdosa. Dan satu lagi kelompok, ada kelompok-kelompok orang-orang Farisi gitu kan, ahli-ahli Taurat gitu ya, orang-orang pemuka agama yang tahu kebenaran tanda petik gitu ya. Jadi ada dua kelompok, dan yang bungsu ini penggambaran kelompok yang berdosa tadi, termasuk Anda dan saya sebelum mengenal Kristus gitu ya. Nah, ketika itu dia coba menghabiskan uang segala macam, berfoya-foya, menghabiskan keinginan dagingnya. Akhirnya satu titik, ada satu di negeri itu ada kelaparan, maka dia melarat begitu sampai ke titik rendah. Kita tahu pada waktu tadi kita baca bahwa dia mau isi perutnya saja, dia harus makan makanan babi pun tidak dikasih. Bayangin. Lebih rendah dari binatang. Binatang diciptakan lebih rendah daripada manusia gitu ya. Nah, pada waktu itu manusia mau makan makanan binatang yang dibawa dia dan tidak dikasih, tidak diberikan. Kebayang nggak ya? Betapa rendahnya gitu kan, dibawa rendah jadinya ya. Udah mau merendahkan aja, udah rendah begitu aja nggak dikasih. Kebayang ya? Apa nilainya? Nggak ada nilai. Segitu sampai segitunya gitu loh. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa tuh benar-benar tuh udahlah gitu, mati ya keberadaan kita. Nah, tadi kita baca bahwa akhirnya dia sadar gitu kan, disadarkan, lalu dia berdosa ya, seperti ada satu kesadaran, akhirnya dia mengaku dosanya, dosa kepada surga dan dosa kepada Bapa. Ini yang menarik. Ketika dia mengatakan berdosa kepada surga, berdosa kepada Bapa, dia sekarang disadarkan gitu kan. Nah, ini ada kuasa daripada Roh Kudus, anugerah Tuhan turun gitu ya. Atas setiap kita manusia berdosa juga demikian. Jadi anugerah Tuhan turun, baru kita anugerah Tuhan selalu mendahului respon daripada manusia. Jadi ketika dia sadar gitu kan, dia berpikir gitu kan, aku sudah berdosa. Nah, ini mengakui kesalahannya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin manusia mengakui keberdosaannya. Saya sebentar izin mohon minum karena tenggorokan saya kering. Baik, terima kasih. Nah, ketika manusia yang sudah berdosa ini, kalau dia bisa mengakui kesalahannya atau mengakui dosanya, berarti dia itu adalah orang yang sudah mendapat anugerah atau ada kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mendorong orang ini, seseorang, untuk menginsafkan dosa. Salah satu pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan manusia daripada dosa. Jadi dia sadar, saya telah berdosa kepada surga dan dosa kepada Bapa. Jadi surga ke atas gitu ya, hubungan dengan Tuhan, dan juga kepada Bapa, ini hubungan kepada antar manusia. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ketika dia sadar itu dia sudah berdosa, maka dia akhirnya memiliki satu niatan untuk kembali datang kepada Bapanya. Dia sadar dia nggak bisa diterima oleh Bapanya sebagai seorang anak, tetapi dia berpikir, oke, saya menjadi upahan saja, saya menjadi pekerja, saya menjadi budak saja, nggak apa-apa gitu ya. Dia akhirnya kembali gitu ya, datang. Dia hanya berpikir sederhana, udah niatnya kembali, nggak usah diakuin anak pun dia terima ya. Bayangkan ya, si bungsu ini juga sadar dia nggak bakalan, dia nggak berharap tinggi-tinggi kok, sederhana doang, udah saya kerja aja, udah makan. Karena dia melihat hamba-hambanya di situ ya, orang-orang di pekerja-pekerja di tempat bapaknya ya, dia nggak kekurangan segala macam, makan ada segala macam, ada pemeliharaan dari bapaknya sendiri gitu kan. Dia melihat, dia berpikir, saya di sini tuh gembel, udah sambil gembelnya pun sampai sampah gitu kan, masih makanan babi pun nggak dikasih gitu ya. Jadi dia kadang pikir, akhirnya dia sadar, akhirnya dia mengakui kesalahannya, akhirnya dia memiliki niatan untuk datang gitu ya. Waktu dia datang bukan berarti bahwa ada unsur daripada kemanusiaannya untuk bisa menerima, untuk datang kepada Tuhan atau datang kepada Bapa. Manusia yang sudah berdosa tidak mungkin bisa datang kepada Allah Bapa sebelum anugerah daripada Tuhan itu turun atas orang tersebut. Karena Roh Kudus yang akan menyadarkan, baru ketika disadarkan maka kita kembali kepada Tuhan. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita harus dihidupkan kembali. Maka tadi kita tahu bahwa anakku yang hilang sudah kembali gitu loh. Di ayat yang saya akan bacakan gitu ya. Ayat ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, di sini
Karena manusia yang berdosa itu bersifat pasif. Jadi sekiranya kalau kita melihat ini, seringkali ini juga jadi salah tafsir ya. Jadi karena dari perumpamaan ini, karena si bungsu atau penggambaran manusia berdosa itu dia harus datang kepada Bapa, dia harus kembali kepada Bapa. Jadi seakan-akan ada unsur manusianya untuk datang kepada Bapa. Jadi kalau Anda nggak datang kepada Bapa, nggak datang kepada Tuhan, kalau engkau sebagai manusia, engkau ditawarkan firman, lalu kalau engkau benar-benar tidak mau datang gitu kan, jadi kalau engkau nggak meresponi gitu kan, jadi menitik beratkan kepada harus ada unsur daripada manusianya untuk menangkap itu gitu kan, tidak. Firman Tuhan mengatakan dia sadar dulu, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika itu Roh Kudus menyadarkan setiap manusia berdosa bahwa dia telah berdosa kepada Allah dan dia berdosa kepada Bapa gitu kan. Ini yang disadarkan oleh Roh Kudus. Makanya ketika ada satu kesadaran itu, maka dia didorong untuk datang kepada Bapa, meresponi anugerah itu. Jadi anugerah datang terlebih dahulu, selalu mendahului daripada respon kita. Kenapa Anda dan saya bisa merespon? Karena orang bungsu ini bisa merespon untuk mau datang kepada Bapaknya gitu kan, karena ada anugerah Tuhan yang mendahului daripada respon itu. Kalau nggak bisa. Kita harus sadar dulu kita manusia berdosa. Orang yang sampai hari ini begitu keras hatinya gitu ya, itu nggak mendapat anugerah daripada Tuhan. Contoh Firaun. Udah lihat tulah, udah lihat pekerjaan Tuhan, udah diingatkan oleh orang-orang sekitarnya di ring satunya Firaun, tetap saja dia melihat dengan mata kepala sendiri, dia coba mengaku dosa, tolong doakan saya, lain sebagainya. Saya sudah pernah bahas gitu ya. Jadi bisa lihat di channel YouTube saya itu, nanti teman-teman rekan-rekan bisa cari gitu ya. Nah di situ saya melihat bahwa ini orang nggak dapat anugerah daripada Tuhan. Nggak sadar-sadar gitu, nggak disadar, nggak mungkin datang kepada Tuhan. Nggak mungkin. Nah anak bungsu ini mendapat anugerah daripada Tuhan terlebih dahulu, maka dia bisa merespon untuk kembali datang kepada Bapaknya. Ini hal yang menarik. Maka jangan pernah kita bermegah diri bahwa saya ada unsur kemanusiaan, bahwa saya nih, kok coba kalau saya nggak mau dengerin, coba kalau saya nggak mau datang ke gereja, mungkin saya nggak menjadi orang percaya. Jadi kita bermegah karena kita datang kepada Tuhan. Karena saya datang, saya menerima ajakan, ada unsur manusianya, itu hati-hati. Gitu ya, hati-hati ya. Jadi anugerah Tuhan selalu ya mendahului daripada respon manusia. Dan ketika si bungsu ini datang gitu ya, dia juga ya sadar diri lah, tahu diri lah ya, nggak harus dianggap anak deh, yang penting kerja. Tapi apa yang terjadi? Bapa menyambut ketika lihat dari jauh gitu ya. Nah ini ya, lihat ya, sang bapak itu, si bapak itu lari untuk apa? Menyambut anaknya ini. Ketika dilihat dari jauh, maka ayahnya ini berlari mendapatkan dia. Makanya kan kata didapati kembali tadi. Didapati berarti ayahnya ini Bapa ya, penggambaran Bapa di surga, Allah, Tuhan Allah ini yang sifatnya aktif, didapati kembali. Jadi Tuhan yang mencari sama seperti gembala mencari, itu aktif tuh ya. Jadi manusia pasif. Tadi kata-katanya jelas, kata-kata kunci ya. Mati, hidup kembali. Mati. Bagaimana mungkin kalau Anda dan saya mati meresponi? Orang mati kok nggak bisa merespon apa-apa. Makanya keselamatan itu pasti aktif daripada Tuhan Allah. Maka didapati kembali. Sama seperti gembala yang mencari, si domba pasif. Dirham yang hilang, yang kemarin kita sudah bahas juga. Dirham pasif, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi perempuan yang mencari dirham itu yang aktif. Sama seperti penggambaran Allah Bapa, aktif di dalam mencari kita yang terhilang, kita manusia yang berdosa. Makanya Allah lagi pada waktu itu berlari mendapati anak tersebut gitu ya. Nah ketika didapati, disambutkan, bukan hanya disambut saja gitu ya, tetapi ada tadi ya penggambaran jubah. Wah, hambanya disuruh kasih dia jubah, kasih dia cincin gitu ya, kasih dia sepatu gitu ya. Nah ini hal yang menarik ya. Jubah, cincin, dan sepatu ini penggambaran dari Tuhan bukan sekedar melupakan dosa kita. Bapa di surga bukan sekedar melupakan apa yang sudah kita lakukan di dalam kesalahan kita, dalam keberdosaan kita. Bukan sekedar dia cuma melupakan saja, tidak. Tetapi dia memperbaharui kita. Jadi bukan tadi Bapak sambut gitu kan, wah kamu ya udah dah bersihin dah, udahlah gitu kan. Enggak.
Tetapi bukan sekedar melupakan, tetapi dia memperbarui kita. Ketika dikasih jubah seperti kita, baju yang sudah kotor sebagai perlambang orang berdosa yang najis ini, akhirnya diganti bajunya, bukan hanya dibersihkan bajunya, tetapi baju diganti yang baru, yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih mulia. Itu penggambaran daripada hidup kita ini bukan sekedar diampuni dosanya, tetapi kita mendapat satu perbaikan diri di dalam diri kita yang dari sebelumnya. Ini hal yang luar biasa baik gitu ya. Waktu dikatakan cincin ini, cincin juga perlambangan daripada ikatan gitu ya, dan dianggap kembali menjadi anak. Tadi anaknya juga, si bungsu ini nggak berharap bahwa dia akan diangkat menjadi anak. Udah jadi pekerja saja cukup bagi dia. Tapi enggak, Tuhan mengangkat, Bapa mengangkat kembali anak ini, enggak, tetap dianggap anak gitu loh. Sama seperti manusia berdosa ketika kita datang kepada Tuhan gitu kan. Karena kita sudah disadarkan, kita mengakui dosa kita, bukan sekedar kita diperlengkapi, diperbaiki hidup kita, tapi kita diangkat, diikat kembali sebagai seorang anak. Hubungan yang semula yang sudah terjalin waktu terputus oleh dosa, kini kembali dijalin kembali dijalin gitu loh. Makanya ketika perlambangan cincin ini kita kembali diikatkan dengan diikatkan dengan yang hubungan yang semula sudah terputus, diikat kembali gitu loh. Ini sebagai satu tanda gitu. Dan tanda berikutnya adalah ketika cincin ini juga sebagai tanda memiliki satu kuasa. Jadi kalau tahu ini anak raja gitu kan, maka kalau ada atribut tertentu yang dikenakan oleh putra mahkota misalnya, nah itu rakyat semua juga sungkan, semua pengawal, prajurit semuanya tunduk juga gitu ya, karena dia memiliki kuasa juga gitu kan, diberikan kuasa gitu loh. Ini anak raja, jadi nggak bisa macam-macam juga. Nah, sama seperti ketika Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Ketika kita datang kepada Kristus, lalu akhirnya kita bukan sekedar diampuni dosanya, tetapi kita diperbarui dalam hidup kita. Kita diberi kuasa untuk bisa hidup tidak berdosa. Nah, ini kuasa yang luar biasa gitu kan. Diangkat sebagai anak dan kita diberikan kuasa untuk bisa tidak berdosa. Dan ini kita semacam hidup yang diberikan juga, diperbaiki hidup kita menjadi hidup lebih suci, menjadi hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan hari lepas hari. Wah, ini sungguh luar biasa ya, jubah dan cincin tadi gitu ya. Nah, ketika juga sepatu gitu ya, ini penggambaran kalau orang bilang katanya kalau terutama wanita gitu ya, kalau pakai sepatu tertentu mereka lebih percaya diri, kelihatan beauty lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih confident lain sebagainya, lebih memiliki wibawa lain sebagainya gitu. Jadi percaya diri begitu rupa. Nah, ketika kita tahu waktu zamannya Kristus, waktu zaman itu ini buru-buru tuh nggak pakai sepatu ya. Jadi sepatunya sendalnya tersederhana lah ya. Orang-orang yang memiliki derajat tertentu gitu kan, maksudnya jabatan tertentu gitu kan, itu pasti tandanya dari apa yang dia pakai di sepatunya gitu ya. Jadi ketika itu kita tahu nih, ini orang buru atau apa gitu, dilihat dari sepatunya. Nah, ini pengangkatan yang Kristus benar-benar Tuhan Allah, kita diangkat begitu rupa, diikat kembali sebagai anak gitu kan, diangkat, jubah diperbaiki hidup kita, bukan sekedar kita dilupakan, diampuni dosanya, terus juga diberikan satu sepatu, diberikan satu kepercayaan diri yang pertama untuk datang bukan karena rasa ketakutan yang gimana, tetapi ada satu keberanian yang karena respek, hormat begitu rupa, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, sehingga kita datang menghampiri Allah Bapa, menghampiri si sang anak ini yang bungsu ini, tidak merasa terbuang kembali, dia merasa penerimaan yang begitu rupa. Engkau boleh lalu lalang masuk ke istana raja atau masuk rumah bapaknya, dia memiliki sepatu, cincin, jubah itu, dia masuk boleh. Nggak perlu tanda petik izin gitu kan, permisi dulu buka sepatu, nggak usah gitu kan, dia kapan saja dia bisa masuk, dia dengan leluasa untuk masuk ke rumah bapaknya. Sama seperti kita, akhirnya kita dengan leluasa, dengan keberanian oleh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Jadi sehingga tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa Tuhan hapuskan, tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa Tuhan layakkan, tidak ada satu dosa pun yang akhirnya kita dinilai akhirnya kurang berkenan. Tidak. Di dalam Kristus semuanya sudah tuntas, clear semua. Makanya kita penuh dengan keberanian, dengan penuh hormat, respect gitu kan, diangkat kembali, dilahirkan kembali, diperbarui kembali. Maka kita bisa datang kepada Tuhan gitu kan, dengan satu Tuhan naungan kasih karunia daripada Allah
yang limpah atas kita. Oleh karena Kristus mati di atas kayu salib. Itu sudah menaungi kita. Sehingga kita memiliki keberanian itu. Tidak seperti kita akhirnya keberanian yang bersifat negatif gitu ya. Karena mencuri, takut nih ketemu bos gitu kan segala macam. Bukan karena takut keberanian yang menantang juga bukan gitu ya. Bukan keberanian yang menentang yang mau berani untuk melawan gitu, bukan. Jadi keberanian yang penuh dengan rasa hormat, yang penuh dengan respek yang begitu rupa gitu, yang benar-benar mendalami, mendapat kasih karunia pada Tuhan sehingga kita benar-benar memiliki kepercayaan diri bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita diangkat menjadi anak kembali gitu loh. Hubungan sudah dipulihkan, begitu cair hubungan kita kembali di yang nggak beres gitu kan dibereskan kembali gitu ya, sehingga lebih leluasa. Anda dan saya kalau misalnya keseleo gitu ya, ada urat yang salah, terus kalau uratnya sudah dikembalikan lagi gitu kan kepada posisinya, terus kita enak ya, misalnya leher kecengklak gitu ya, tapi kalau udah dikembalikan lagi jadi leluasa gitu ya, enak, seger gitu kan, nggak canggung gitu ya. Nah ini hubungan yang begitu intim kembali gitu ya. Keintiman bersama dengan Bapa itu kembali dipulihkan. Nah ini bagian yang saya rasa ini hal-hal menarik yang kita harus pahami gitu ya. Jadi jangan sampai Anda dan saya, ketika Anda dan saya sudah diselamatkan gitu ya, harap ini menjadi bagian yang kita akhirnya meresponi dengan begitu takut akan Tuhan, dengan kehormatan penuh gitu ya. Ada penerimaan kembali seperti anak bungsu ini diterima kembali, bukan berhenti di situ saja jubah, cincin dan sepatu, tetapi ada perjamuan, sukacita, sukaria. Itu luar biasa gitu ya. Aduh, saya kebayang gitu, ini kita orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Ketika Anda dan saya dulu sama seperti si bungsu ini, yang akhirnya kita sekarang disambut oleh Tuhan dan malaikat di surga itu bersukacita, merayakan kita, menyambut kita. Kita harusnya bersyukur loh. Nah saat ini Anda dan saya kalau review kembali, ingat kasih mula-mula bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Harus kita makin hari respect di hadapan Tuhan. Harus respect. Makin hari makin cinta Tuhan, harus respect. Makin hari makin hidup memperbaiki diri. Karena Tuhan berikan jubah, berikan cincin, berikan sepatu itu buat setiap kita. Dan saya berharap kita benar-benar bisa meresponi setiap apa yang kita lakukan, meresponi anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita, harus benar-benar kita dalami, harus kita benar-benar bisa mengasihi Kristus. Tadi berdosa kepada Bapa dan berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Dia akui itu di hadapan Bapanya. Ini menarik ya. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan, salah satu butirnya kan ada, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam doa Bapa kami, sama seperti yang tadi, dosa kepada surga, ampunilah kami Tuhan, mengaku ini. Seperti kami mengampuni. Nah ini jadi ada urusan vertikal, ada yang horizontal. Si bungsu ini sadar, makanya surga dan Bapa. Secara manusia dia juga mohon ampun kepada manusia, antar manusia, dan kepada Allah gitu kan, yang di atas, mohon ampun daripada Tuhan. Nah, kita belajar pada malam hari ini hal-hal yang mungkin kita sudah kurang respect gitu ya dengan keselamatan. Karena sudah diselamatkan, udah menjadi orang Kristen dan sebagainya, akhirnya lama-lama nih kita nggak growth gitu ya. Kadang kan, dari titik poin misalnya sudah kenal baru kasih mula-mula gitu kan, ini kita naik nanjak gitu kan. Biasa kayak produk tertentu life cycle-nya gitu kan, udah sampai maturity gitu kan, udah tingkat dewasa, untuk tingkat matang biasanya redup hilang gitu kan, nggak ada kabarnya gitu kan, muntaber, mundur tanpa berita. Wah ini kacau juga ya. Ini saya balik lagi gitu kan, dia ngerti kebenaran seperti apa, sejauh apa gitu kan. Orang kalau nggak mengerti dan mendalami kebenaran firman Tuhan, dia nggak menghidupkan kebenaran firman Tuhan yang hidup itu dalam hidupnya gitu ya, itu akan hancur gitu loh. Itu jangan-jangan dia hanya mengecap saja. Jadi banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih gitu ya. Banyak orang yang datang gitu kan, tapi sedikit yang masuk gitu ya. Jadi saya nggak mau kalian, teman-teman semua, rekan-rekan sekalian yang ada dimanapun di rumah saja, itu jangan sampai menjadi orang-orang yang akhirnya nggak masuk gitu ya. Yang mendengar tapi nggak mengerti. Jangan seperti benih yang ditabur di bebatuan, semak duri gitu ya. Di jalan raya gitu ya, jangan.
tapi di tanah yang subur. Nah, pada malam hari ini saya hanya menyampaikan mengenai si bungsu. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai yang sulung. Nah, yang menarik begini. Waktu perumpamaan mengenai domba yang hilang, itu 1 dari 100 ya. Jadi meninggalkan 99, dari 100 domba ada 1 yang hilang nih. Jadi 1/100, kurang lebih jadi berapa? 1% gitu ya. Nah, yang kedua dirham yang hilang, itu dari 10, 1/10. Jadi 10% gitu ya. Nah, ini ada 2 anak. 2. Ini kita baru cerita yang bungsu. 1 dari 2, 50% nih. Gitu ya, naik ya. Tapi minggu depan kita lihat ini yang sulung ini diselamatkan atau tidak gitu kan. Nah, kita akan bahas. Jadi masih skornya dari domba yang hilang 1%, dirham yang hilang 10%, naik lagi, dan anak yang hilang ini 100% ya. 100% kan nih? Ntar kita lihat minggu depan ya. Ini baru saat ini kita bahas yang bungsu. Akhirnya bungsu itu kembali. Nah, ini bungsu ini penggambaran tadi kelompok orang-orang yang pendosa, pemungut cukai, penjina, pemabok, penjudi, pelacur, semua yang ancur-ancur deh gitu ya, kira-kira gitu ya. Yang justru Tuhan sambut orang-orang seperti ini. Karena sadar bahwa manusia yang berdosa itu sudah mati dan tidak mungkin bisa mencari Allah. Makanya Allah yang harus mencari mereka. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu gitu ya. Bukan engkau yang mencari aku, tetapi aku yang mencari engkau. Nah, hal-hal begini poin-poin penting dalam hidup supaya kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan dan menyingkirkan kemanusiaannya kita, ya. Jangan pernah ada bermegahkan dari jasa kita gitu kan. Karena saya banyak belajar, jadi saya tahu kebenaran firman Tuhan dan saya bisa sharing. Saya punya talenta, saya punya skill, lalu saya bisa sharing. Enggak gitu loh. Saya kalau nggak diberikan karunia sama Tuhan gitu kan, nggak mungkin bisa mengupas gitu kan, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang demikian hidup gitu kan, yang boleh memberkati hidup saya, dan saya berharap bisa memberkati setiap teman-teman yang ada di rumah saja, rekan-rekan yang ada di rumah saja. Nah, saya berharap pada malam hari ini renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Kitalah si bungsu itu. Kitalah orang-orang yang berdosa yang dulu belum percaya kepada Tuhan. Kitalah yang sekarang mendapat penerimaan daripada Tuhan secara penuh, pengangkatan yang begitu sempurna, dan juga perbaikan hidup kuasa yang diberikan untuk kita boleh memiliki keleluasan hubungan intim dengan Allah Bapa dipulihkan kembali. Maka kita harus meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan, anugerah kasih karunia-Nya untuk kita boleh setia sampai mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi hamba-Mu percaya bahwa kuasa daripada Roh Kudus-Mu terus mengajarkan kami. Ajar kami untuk semakin hari semakin mengerti bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar. Dan biarlah Tuhan pimpin hari lepas hari kami, agar kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah angkat begitu rupa jubah, cincin, dan sepatu Engkau kenakan kepada kami. Engkau menyambut begitu rupa kami yang sudah berdosa ini. Kiranya kami boleh meresponi segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama yang kudus, hamba menyerahkan rekan-rekan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Minggu depan kita akan bahas mengenai yang sulung gitu ya.